Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran PPKN kelas 9. Masih di bab yang sama, yaitu bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama itu ada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Oke, sebelum memulai melanjutkan materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, minggu lalu kita sudah membahas penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu pada awal kemerdekaan 1945 sampai dengan 1959. Nah, pada hari ini kita lanjut, yaitu di masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Nah, di masa Orde Lama ini, periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pimpinan negara. Pimpinan negara pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Sama seperti penerapan Pancasila di masa kemerdekaan. Ini pun ada beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945. Kita lihat apa saja. Yang pertama, di TAP MPRS nomor 20 tahun 1963, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Nah, yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 pada tanggal 5 Maret 1960 yang isinya yaitu membubarkan DPR hasil pemilu pada tahun 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan presiden. Nah, penyimpangan di sini yang mempunyai dan yang memegang kekuasaan yaitu presiden. Semuanya yang mengangkat presiden, yang memberhentikannya juga adalah presiden. Nah, seperti kita ketahui di masa kemerdekaan yang lalu, itu ada pemberontakan PKI. Ternyata di masa Orde Lama ini, pemberontakan PKI kembali lagi dimulai. Pada periode ini terjadi lagi nih pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit dengan tujuannya menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila sebagai paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman. Nah, peristiwa ini juga kita kenal sebagai peristiwa G30 SPKI. Nah, di bawah ini adalah foto DN Aidit, pimpinan pemberontakan PKI pada saat itu. Nah, setelah Orde Lama selesai, ternyata tidak sampai di situ. Muncul lagi di masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 hingga 1998. Nah, masa Orde Baru ini, era baru dalam pemerintahan dimulai melalui masa transisi yang singkat, yaitu pada tahun 1966 hingga 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden RI. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah
Pemerintahan Orde Baru ini melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Nah, di sini pun sama, ada beberapa pelanggaran pada saat itu. Yang pertama, dibatasinya kebebasan. Pada masa ini, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga lain, baik bersifat suprastruktur yang isinya adalah DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun bersifat infrastruktur, yaitu LSM, partai politik, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa searching lembaga apa saja yang termasuk ke dalam suprastruktur dan infrastruktur yang lainnya. Nah, dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat terbukti dengan banyaknya kasus dibredelnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabutnya surat izin penerbit. Nah, yang selanjutnya ada peristiwa pelanggaran HAM. Kenapa? Nah, di sini ada beberapa aktivis politik yang menyalurkan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah. Tapi tidak lama kemudian diberitakanlah bahwa aktivis tersebut hilang atau ditangkap. Dan tidak jelas tuh kemana. Nah, munculnya beberapa peristiwa pelanggaran HAM seperti kasusnya Tanjung Priok, kasus Marsina, kasus wartawan Udin, dari harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Nah, kalian juga boleh silahkan searching yang termasuk pelanggaran HAM pada masa Orde Baru ini apa saja. Nah, lanjut, setelah masa Orde Baru selesai, tidak sampai di situ nih. Masih ada lagi masa reformasi di tahun 1998 hingga saat ini. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi yang lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan yang diwarnai kehidupan masyarakat yang serba bebas, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi. Nah, di sini pun sama. Hanya saja pada masa kemerdekaan sampai Orde Baru itu adalah masa-masa pemberontakan. Tapi di sini bukan lagi pemberontakan, yaitu yang pertama timbulnya hal-hal negatif seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, anarkisme, serta vandalisme, sehingga munculnya terjadi perpecahan dan penurunan moral. Nah, yang kita ketahui juga yang banyak sering terjadi di Indonesia itu adalah bentrok antar suku. Nah, itu juga terjadi perpecahan dan penurunan moral. Yang kedua yaitu komitmen bersama. Nah, kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, seperti bentrok antar suku itu sebenarnya harus kita hindari karena kita di Indonesia ini hidup berdasarkan Pancasila. Nah, itu saja pemaparan materi dari Ibu mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Tentunya banyak sekali tantangan, mulai dari kemerdekaan hingga saat ini. Mengenai penerapan Pancasila di Indonesia, perbedaannya kalau dulu banyak terjadi pemberontakan, nah sekarang itu terjadi tantangan-tantangan yang berbeda, yaitu dari bagaimana kita bisa mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan diterapkan sehari-hari. Kalau tidak, nilai-nilai Pancasila itu akan tergantikan dengan nilai-nilai ideologi yang lain. Contohnya saja gini, dari berbagai macam media, misalnya dari film, dari tontonan yang kita tonton di internet, itu sangat berpengaruh sebetulnya ke kehidupan kita sehari-hari. Yang seharusnya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, tapi karena kita terpengaruh oleh dunia luar dan tidak bisa menyaringnya, maka bisa saja
melunturkan nilai Pancasila dan menggantikannya dengan ideologi yang lain. Itu saja, silahkan setelah ini kalian pahami materinya, kemudian akan ada diskusi untuk materi ini di Classroom PPKN. Jika ada pertanyaan, bisa didiskusikan dan bisa ditanyakan di Classroom. Nah, kemudian akan ada latihan soal untuk evaluasi materi ini, untuk mengetahui seberapa paham kalian atas materi hari ini. Nah, pengerjaannya itu, karena ini berbentuk link, akan saya tutup pada pukul 6 sore hari ini. Itu saja, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.